Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan sumber-sumber dana bank. Materi pertama yaitu pengertian sumber dana bank. Tujuan utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dana dihimpun dari berbagai sumber untuk membiayai operasional bank. Materi selanjutnya jenis-jenis sumber dana bank. Yang pertama, dana dari bank itu sendiri. Yang pertama, sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal itu sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Yang kedua, cadangan laba tahun lalu. Maksudnya adalah cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. Yang ketiga, laba yang belum dibagikan. Laba bank yang berbagi merupakan laba yang memang diberikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Dan yang kedua, dana dari masyarakat. Dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dan terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama simpanan giro, kedua simpanan tabungan, ketiga simpanan deposito. Yang ketiga dana dari pihak lain atau dana tambahan. Dana yang bersumber dari dana lainnya. Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembayaran sektor-sektor tertentu. Yang pertama, pinjaman antar bank atau call money. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah clearing dalam lembaga clearing. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Yang kedua, pinjaman dari bank-bank luar negeri merupakan pinjaman yang diperoleh dari pihak perbankan luar negeri. Yang ketiga, surat berharga pasar uang atau SBPI. Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan. Materi selanjutnya yaitu karakteristik masing-masing dana. Yang pertama ada simpanan giro atau demand deposit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang, yang ditarik secara tunai maupun non-tunai atau pemindah bukuan. Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek dan penarikan non-tunai adalah dengan menggunakan bilet giro. Jenis-jenis sarana penarikan untuk menarik dana yang tertanam di rekening giro. Yang pertama ada cek. Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya, bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah
untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai atau secara pemindah bukuan. Yang kedua ada biljet giro. Biljet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Ketiga yaitu alat pembayaran lainnya atau pemindah bukuan adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah tertentu kepada pihak lain yang sama atau bank lain. Yang kedua ada simpanan tabungan atau saving deposit. Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya, dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Di samping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang di rekening tabungan juga berbeda. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang terakhir ada simpanan deposito atau time deposito. Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Artinya, nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. Berikut jenis deposito yang ada di Indonesia. Yang pertama ada deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo atau jangka waktu sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun non-tunai atau pemindah bukuan, dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dikenakan penalti rate atau denda. Insentif diberikan untuk jumlah nominal yang besar berupa special rate maupun insentif seperti hadiah atau cenderamata lainnya. Yang kedua, sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Yang ketiga ada deposito on call. Deposito on call merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Pencairan bunga dapat dilakukan pada saat pencairan deposito on call sebelum deposito on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya. Nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dan pihak bank. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Ponco Hartanto menyebutkan praktik penyalahgunaan dana nasabah senilai 11 miliar yang dilakukan oleh seorang perempuan oknum karyawan Bank BUMN di Kabupaten Purbalingga tersebut telah dilakukan sejak Juli hingga September 2023. Modusnya, nasabah diiming-imingi program fiktif pengendapan dana dengan keuntungan cashback 1 hingga 2% dalam 10-15 hari. Selanjutnya, tersangka DP melakukan penarikan dana simpanan tersebut tanpa izin dari nasabah dan melanggar SOP bank.
Kemudian dana digunakan secara pribadi dalam transaksi pembelian saham atau trading kripto. Ponco menjelaskan tersangka mengambil dana sedikit demi sedikit secara berkala dan dicicil diambil untuk transaksi pembelian saham dan harapan mendapatkan untung dan bisa mengembalikan, tapi ternyata merugi. Atas praktik penyalahgunaan tersebut, negara mengalami total kerugian 11 miliar rupiah sehingga tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang RI 31 tahun 1999.